Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal akhwatul akhawat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kembali kita dipertemukan tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan taufik untuk melangkahkan kaki kita untuk berkumpul dan juga meluangkan waktu kita untuk mengikuti kajian ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita ilmu yang bermanfaat untuk bekal kita dalam kehidupan ini, dan tentunya senantiasa memberikan kita keikhlasan hanya karenanya dalam setiap gerakan, dalam setiap ucapan, perbuatan kita, sehingga itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh pemberat timbangan kita nantinya pada Al-Mizan di hari kiamat. Sekarang kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Al-Kabair, dan tentunya ini adalah tambahan daripada Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala setelah merincikan atau setelah menyebutkan Al-Kabair atau dosa-dosa besar dalam poin-poinnya yang kita telah lalui bersama, sekitar 76 poin dari dosa-dosa besar. Namun tentunya itu bukan berarti batasan daripada jumlah dosa besar, tidak. Namun kita ingatkan bahwasanya dosa besar itu adalah kaitannya dengan ta'rif, kaitannya dengan definisi yang disebutkan oleh para ulama. Jadi sehingga apabila definisi tersebut ada pada suatu dosa, maka dosa tersebut boleh atau bisa dimasukkan ke dalam Al-Kabair, sehingga Al-Kabair tentunya tidak terbatas dengan dosa atau terbatas dengan angka tertentu, yaitu 76 misalnya, sebagaimana yang beliau sebutkan di sini, juga tidak batasan-batasan tertentu, namun itu bersifat umum. Sehingga beliau menulis satu pasal setelah beliau menyebutkan poin-poinnya yang tadi kita sebutkan 76, beliau menyebutkan pasal secara khusus yang menyebutkan, kata beliau, jami'un lima yuhtamal annahu minal kabair. Jadi pasal yang berkaitan dengan kumpulan hadis-hadis yang yuhtamal itu kemungkinan itu masuk ke dalam al-kabair, masuk dalam dosa besar. Sehingga tentunya bagi seorang muslim itu hendaknya betul-betul memperhatikan masalah ini agar jangan sampai jatuh ke dalam dosa-dosa besar. Baik. Sekarang kita lihat apa yang beliau sebutkan di poin yang kedua, karena yang pertama kita telah lalui, yaitu yang pertama kata beliau, sabda Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang di antara kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya kebaikan yang dicintainya untuk dirinya sendiri, yaitu menyukai apa yang disukai oleh saudaranya, bahagia dengan kebahagiaan orang lain saudaranya, ya tentunya kebahagiaan kebaikan yang dimaksud adalah kebaikan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tadi dah kita panjang lebar sebutkan, yaitu kaitannya dengan benci, kaitannya dengan hasad, kaitannya dengan iri, dengki, dan seterusnya kepada saudara sesama kaum muslimin. Tapi selanjutnya adalah kata beliau rahimahullahu taala, Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min ahlihi wa walidihi wa nafsihi wan nas ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga saya, yaitu Nabi SAW, lebih dicintai daripada istrinya, anaknya, dirinya, dan semua manusia. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim juga meriwayatkan. Di situ dalam footnote-nya dilihat, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman seseorang di antara kalian hingga aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan semua manusia. Nah ini tidak diragukan lagi apabila hal ini tidak terpenuhi atau bahkan ada pada diri seorang lawan daripada cinta, yaitu benci,
Nah, ini bukan hanya masuk ke dalam dosa besar, tapi boleh masuk kepada kekufuran. Karena hubbun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah iman. Dan itu yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala kaitannya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "An-nabi aula bil mu'minin min anfusihim." Surah Al-Ahzab ayat 16. Jadi an-nabi aula bil mu'minin min anfusihim. Jadi bagi kaum mukminin itu Nabi SAW itu lebih utama min anfusihim, walaupun daripada dirinya sendiri, walaupun daripada jiwanya. Ya, lebih utama daripada jiwanya, jiwa atau diri sendiri, nyawa bahkan. Itu lebih utama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini dalam surah Al-Ahzab ayat 6, dan tentunya ayat ini sejalan dengan hadis yang tadi kita baca. Sehingga Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan, beliau menyebutkan wala yatimmu lahum maqamal iman hatta yakuna ar-rasul ahabba ilaihim min anfusihim fadlan an abnaihim wa abaihim. Jadi wala yatimmu lahum maqamal iman. Jadi tidak akan sempurna bagi seorang yang beriman, bagi kaum mukminin. Jadi tidak akan sempurna maqam, tingkatan keimanan mereka, itu tingkatan keimanan orang-orang yang beriman, hatta yakuna rasul ahabba ilaihim, sampai sehingga rasul itu lebih dicintainya daripada diri sendiri, fadlan an abnaihim wa abaihim, apalagi terhadap anak-anak dan juga orang tua mereka. Ini yang disebut oleh Ibnu Qayyim, tentunya yang beliau ambil daripada hadis yang tadi kita bacakan. Jadi kita ulangi, beliau menekankan berdasarkan ayat dan juga hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kesempurnaan iman seorang Muslim itu sangat-sangat tergantung kepada cintanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga maqamal iman, tingkatan keimanan seorang Muslim, seorang mukmin tidak akan sempurna sampai sehingga Nabi SAW lebih dicintainya daripada dirinya sendiri, daripada jiwanya sendiri, apalagi daripada anak dan orang tuanya. Ini tentu bahasan seperti ini sering kita lalui, dan bahkan ini tidak ada yang ikhtilaf, ya, tidak ada yang berbeda pendapat dari kalangan kaum muslimin bahwa wajib mencintai Nabi SAW. Dan bahkan titik ini adalah merupakan titik yang sangat-sangat sensitif, tidak bisa atau tidak boleh ditawar-menawar lagi. Nah, ini sudah sepakat, ya. Oleh karena itu kalau kita melihat ada orang yang isaah, ya, ada orang yang menghina Nabi, ya, atau yang merendahkan Nabi, baik dengan ucapan atau dengan melukis gambar-gambar, itu seluruh kaum muslimin itu bangkit. Dan ini salah apa tidak? Tidak salah. Dan ini adalah bentuk daripada tuntutan, bentuk daripada wujud cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun perlu diingat, bentuk ini bukan satu-satunya yang menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi SAW, bukan satu-satunya ukuran, ya, atau bukan satu-satunya hal-hal yang harus dipenuhi bagi kaum muslimin sehingga sehingga tingkatan iman dia atau tingkatan mahabbatun Nabi SAW dia sempurna. Tidak. Nanti kita akan sebutkan, dan memang ya boleh disebut kebetulan ini bahasan bahasan munasabahnya gitu, ya, sesuai dengan Maulid Nabi SAW. Ini tadi di bulan Rabiul Awal ini. Gitu. Tapi kita bukan maulid, ya, tapi kita membahas tentang hakikat cinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi ini sejalan dengan bahasan, tentunya tidak direkayasa, tapi ini memang sejalan dengan bahasan kita hari ini, yaitu tepat. Jadi kita mengingatkan kepada keluarga kita dan juga kepada teman-teman kita bahwasanya tadi kita sebutkan menolong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau tadi cinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak faktor, ya, harus, ya, memiliki banyak faktor, ya, yang harus dipenuhi bagi seorang muslim sehingga disebut sebagai pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang benar, pengikut Nabi SAW. Tapi tadi kita sebutkan poinnya,
bahwa tidak akan sempurna tingkatan keimanan seseorang sebelum sehingga dia mencintai Nabi SAW melebihi dirinya dan juga melebihi anak-anak dan keluarganya. Ini sekali lagi tadi kita sebutnya ini adalah poin yang telah disepakati. Namun pada prakteknya, pada amalannya, pada wujudnya itu banyak tidak terjadi. Nah, ini ketika teori, Masya Allah. Dan terbukti memang tadi kita sebutkan kalau Nabi SAW direndahkan, dihina, baik langsung maupun tidak langsung oleh orang-orang kafir, orang kufar, itu semua bergerak. Dan itu menunjukkan bahwasanya kaum muslimin masih ada ya cintanya Nabi kepada Nabi SAW. Namun sekali lagi itu bukan satu-satunya. Bukan satu-satunya. Nah, kalau kita baca hadis ini dan juga pernyataan Ibnu Qayyim tadi, itu bagi diri kita gitu, itu harus kita utamakan Nabi SAW. Apalagi anak, apalagi orang tua, apalagi kawan-kawan. Sudah pasti diri kita saja harus kita belakangkan. Artinya kita lebih utamakan Nabi SAW daripada diri kita. Dan itu yang dinyatakan sama-sama kita ketahui hadis sahih bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu jujur kepada Nabi SAW. Ya Nabi, aku mencintai Anda melebihi semua kecuali pada untuk diriku sendiri. Dan ini adalah kejujuran yang sangat nyata ya daripada sahabat-sahabat Nabi SAW bahwasanya keimanannya memang betul-betul murni, apa adanya, murni, zahir maupun batin. Namun Nabi SAW karena ingin para sahabatnya itu mendapatkan kebaikan, yaitu umatnya mendapatkan kebaikan, maka dikasih tahu, dibagi tahu. Tidak demikian. Jadi tidak akan sempurna sebelum kamu mencintaiku, tentu mencintai Nabi SAW, melebihi cintamu terhadap dirimu sendiri. Nah, baru setelah itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan, ya sekarang ya Rasul, al-ana ya Umar. Oleh karena itu sekarang baru kamu imannya sempurna. Begitu. Jadi ini bukan hal yang tidak menjadi prinsip. Ini harus menjadi prinsip, harus kita pegang. Tidak hanya dalam hal-hal teori saja. Sehingga kita sebutkan saja di situ hadis berikutnya, sabda Nabi SAW, ya la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hingga keinginan hawa nafsunya mengikuti ajaran yang aku bawa. Artinya hawa nafsunya tunduk kepada nas, dalil gitu. Namun hadis ini ya disebutkan oleh para ulama, hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif dan disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala dalam kitabnya Jami'ul Ulum Al-Hikam. Di situ alasan-alasan kedhaifan daripada hadis ini. Namun maknanya sahih tentunya. Baik, kembali kepada pokok dasar keimanan adalah mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Dan tadi kita sebutkan kisah daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan sahabat-sahabatnya. Keimanan itu akan sempurna tadi mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi diri mereka sendiri. Dan buktinya apa? Buktinya terbukti dalam sejarah perang. Bagaimana mereka rela ya menjadi perisai, di perang Uhud sampai Nabi SAW diisukan mati, meninggal. Nah, ternyata sahabat-sahabatnya yang kena panah. Walaupun beliau pun luka, tapi sahabat-sahabatnya itu kita tahu dalam sejarah itu menjadi perisai Nabi SAW. Habis mereka tertancap panah. Tidak terhitung berapa jumlah sahabat-sahabat Nabi SAW yang tertancap panah. Karena pada waktu itu kan ceritanya Khalid bin Walid menguasai gunung Uhud itu dikuasai, dari situ mereka panah. Jadi ya bagaimana tidak Nabi SAW dan pasukannya terkena panah. Namun Nabi SAW salah satu sebabnya selamat adalah itu dikelilingi oleh sahabat-sahabat. Sehingga sahabat-sahabatlah yang terkena panah. Jadi itu menunjukkan bagaimana mereka mengutamakan Nabi SAW daripada dirinya sendiri. Itu contoh. Nah, kemudian contoh lain juga daripada pernyataan sahabat-sahabat Nabi SAW. Mereka sahabat-sahabat Nabi SAW tidak rela gitu ya, tidak rela Nabi SAW
tertusuk duri pun mereka tidak rela. Nabi SAW tertusuk duri kecil gitu ya. Ya paling ya sakit ya paling berapa saat lah sakitnya, berapa waktu sedikit. Tapi mereka tidak rela. Lebih baik mereka yang tertusuk. Dan bukti nyata bagaimana Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Itu banyak sekali dah. Abu Bakar di dalam peperangan, di dalam keseharian, bagaimana mereka mengutamakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik dari bentuk mengutamakan Nabi SAW daripada dirinya, kemudian mengutamakan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada kehidupan kesehariannya. Itu banyak sekali ibrah ya, pelajaran-pelajaran yang kita ambil yang sepatutnya itulah sebagai contoh murni bagaimana seorang itu mencintai seseorang. Nah, gitu. Jadi kaidah dalam cinta dah kita sebutkan berapa kali bahwasanya orang yang mencintai itu pasti mengikuti siapa yang dicintainya. Nah, siapa nih rela berkorban gitu. Tengok saja, lihat para remaja ya, atau bukan para remaja yang sudah tua pun kalau dilanda cinta gitu ya. Ya, itu rela berkorban begitu untuk ini, rela mengarungi lembah, sungai, laut demi cintaku kepadamu. Itu kaidah cinta. Nah, itu terjadi pada sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mereka tadi mengutamakan Nabi SAW, menjaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu dia. Sehingga lagi-lagi kita sebutkan balik kepada peristiwa yang konon ya diklaim oleh mereka-mereka yang suka Maulid Nabi ini, begitu. Jadi kita sebutkan bagaimana kecintaan sahabat-sahabat Nabi SAW kepada Nabi SAW melebihi dirinya sendiri, melebihi anaknya, melebihi orang tuanya. Tadi kalau diri sendiri udah banyak buktinya tadi. Abu Bakar rela disengat, begitu kan, oleh binatang berbisa ketika masuk di gua, ketika berhijrah. Tadi sahabat-sahabat Nabi SAW bagaimana pengorbanannya di perang Uhud pada waktu itu, dan juga banyak sekali untuk diri sendiri. Oke, mungkin kalau diri sendiri ya boleh-boleh saja mungkin katanya. Di perang Badar bagaimana mereka sahabat-sahabatnya rela berperang demi agama, demi membela Nabi SAW, berperang bukan melawan siapa-siapa, bukan berperang melawan orang tuanya, ayahnya, berperang melawan pakcik, pamannya, berperang melawan abang, kakak, karena mereka kafir. Jadi itu pun dilibas. Itu kurang cinta apa lagi? Bahkan anaknya Ubay bin Salul, ya Abdullah bin Ubay bin Salul itu anaknya izin kepada Nabi SAW, ya Allah ya Rasulullah SAW, izinkan aku untuk menebas leher bapakku, katanya. Kenapa? Karena dia menghina Nabi SAW gitu kan. Ini menunjukkan cintanya luar biasa kepada Nabi SAW. Nah, ini sengaja kita sebutkan ya, karena ini juga bukan rahasia. Ini silahkan saja buka di sirah Nabi SAW, bagaimana perjuangan, bagaimana pengorbanan, bagaimana cinta para sahabat Nabi SAW kepada Nabi SAW. Itu kita sebutkan di sini ya, untuk ingat-ingat saja. Kalau tidak silahkan buka kitab-kitab sejarah. Itu sudah pasti akan lebih daripada apa yang kita sebutkan. Maksudnya adalah cinta yang begitu, mungkin kalau tidak diriwayatkan gitu ya, tidak diriwayatkan oleh hadis-hadis sahih, itu boleh-boleh saja itu kita sebut sebagai legenda. Ya, dongeng belaka, begitu, legenda. Ya banyak kita punya legenda, betul tidak? Kisah-kisah ya kalau di Malaysia apalah kisah-kisah yang ya banyak lah gitu. Kita Indonesia ada banyak gitu, Gajah Mada lah, apalah gitu namanya. Mungkin ada, tapi wallahu alam sahih apa tidak kisah-kisahnya itu. Tapi yang jelas ini ada dalam sebagian kisah sahihnya, ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu semua riwayat-riwayat sahih. Jadi itu bukan legenda, bukan dongeng belaka, itu yang pasti, itu sejarah manusia. Sehingga tidak pernah sejarah manusia mengenal kecintaan ya pengikut melebihi kecintaan para sahabat mengikuti Nabi SAW. Kaisar Romawi pun begitu kan, melebihi cinta rakyat kepada rajanya, melebihi sekian, luar biasa. Dan tidak mampu kita gambarkan. Jadi kita sebutkan hal ini, poinnya adalah balik kepada Maulid Nabi SAW. Itu dia. Balik kepada Maulid supaya kita mengajak berpikirlah, gitu. Kita terlepas bid'ah apa tidak, gitu ya.
Ini karena banyak mungkin yang sensitif dengan ucapan bid'ah. Tapi ya kita letakkan saja dulu, kita dudukkan permasalahan, gitu kan, duduk permasalahan. Kalau sahabat-sahabat Nabi SAW yang rela mati, rela membunuh ayahnya, rela membunuh pamannya, rela apa, semua rela demi Nabi SAW, itu tidak dikenal ya di zamannya itu apa maulid. Nah, itu kita bilang apa gitu kan? Nah, lalu apakah kita mau bilang maulid ini bagaimana? Baik, suatu kebaikan, atau maulid ini suatu keburukan? Kalau keburukan mustahil lah ya, karena semua banyak yang mengerjakannya. Tapi kalau kebaikan, dari mana unsur kebaikannya? Berarti kita mengerjakan suatu kebaikan yang luput daripada jenis-jenis orang yang tadi kita sebutkan hampir disebut dongeng. Itu kan, hampir disebut dongeng kecintaannya tadi. Nah, padahal maulid ini kalau betul-betul, wah itu sangat mudah. Sebetulnya kaedahnya ya, disebutkan oleh para ulama karena syubhatnya banyak ya. Syubhat dalam arti alasan-alasan mereka, gitu ya, alasan-alasan mereka. Di antara alasan mereka yang apa menyebutkan maulid Nabi itu boleh, ya alasan klasik lah, alasan klasik. Sahabat itu kan menulis Al-Quran. Itu kan Quran tidak ada, ditulis dulu zaman Nabi SAW tidak ada. Kemudian juga tarawih biasa tuh, tarawihnya Umar bin Khattab. Itu semua adalah bid'ah, tidak pernah dikerjakan oleh Nabi SAW. Ya, terutama ini Al-Quran lah gitu kan. Pengumpulan Quran kan nyata-nyata di zaman Utsman bin Affan. Gitu, itu katanya. Dia tidak tahu. Jadi kaedahnya adalah ini yang disebut dalam ulama di dalam usul al-maslahah al-mursalah namanya. Ada kemaslahatan di situ, ada kemaslahatan yang boleh dilakukan. Ada kemaslahatan yang boleh dilakukan. Kemaslahatan ini maksudnya apa? Kemaslahatan yang sebabnya ada, gitu. Ini kaedahnya. Jadi sebabnya ada di zaman Nabi, ya, sebabnya ada di zaman Nabi dan tidak ada yang mencegah untuk melakukannya. Tidak ada yang mencegah untuk melakukannya. Ini kaedahnya. Jadi kalau kaedah ini ada, jadi baru dilihat apa yang selanjutnya. Nah, ini ada dua case ini di depan kita. Dengan kaedah ini kita diberikan kemudahan oleh para ulama untuk melihatnya, mengeceknya. Jadi kalau ada sebabnya, kemudian tidak ada yang menghalanginya, lalu kemudian tidak dikerjakan oleh sahabat Nabi SAW, maka itu pasti pertanyaan, ada masalah di situ. Sekarang maulid Nabi SAW. Maulid Nabi SAW, sebab utamanya apa? Cinta. Berarti ada sebabnya atau tidak? Ada sebabnya. Ada penghalangnya apa tidak? Untuk mereka melakukan sahabat ini, untuk melakukan maulid Nabi. Tidak ada penghalangnya, mudah-mudah saja. Mereka sembelih ayam, tidak ada ayam. Atau sembelih unta lah bahkan ya. Tidak ada yang sebabnya ada, mencintai Nabi, ya. Kemudian penghalangnya tidak ada. Berarti fix dah nih. Namun dikerjakan apa tidak? Tidak dikerjakan. Ini menunjukkan bukan suatu kebaikan. Itu kaedahnya. Nah, kalau pengumpulan Al-Quran, sebabnya apa? Nah, kemudian ada yang menghalanginya apa tidak? Sebabnya untuk mengumpulkan Quran lah ya. Menghalang ada tidak penghalangnya? Ada penghalangnya. Karena Nabi SAW melarang. Nabi SAW melarang dan juga Nabi SAW ada di situ. Jadi ada penghalangnya sehingga wajar tidak dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Tapi setelah penyebabnya ada, memang sudah ada, kemudian penghalangnya tidak ada lagi. Penghalangnya maksudnya penyebabnya lebih besar daripada penghalangnya. Maka ketika itu dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Dan juga kita ketahui bersama bahwa ijma'nya sahabat adalah hujjah. La tajtami' ummati ala dalalah. Jadi umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan, kata Nabi SAW. Dan juga Nabi SAW di awal-awal menyebutkan ikutilah sunnah daripada khulafa ar-rasyidin. Siapa khulafa ar-rasyidin? Ya, tidak lain tidak bukan ya khalifah-khalifah tersebut dan juga sahabat-sahabat Nabi SAW.
Dan juga lebih khusus lagi Nabi SAW memerintahkan kita untuk mengikuti Abu Bakar, Umar. Nah, di situ sudah ada pengumpulan-pengumpulan tersebut, itu sudah ada sebenarnya ciri-cirinya di zaman Abu Bakar, di zaman Umar sudah ada. Namun ketika di Utsman itu baru jalankan. Nah, jadi ini dipahami, ini case-nya lain. Case-nya lain antara tadi mengumpulkan Al-Quran dengan Maulid Nabi. Jadi kaidahnya tadi, kalau sebabnya ada, kemudian tidak ada penghalang, nah, kemudian tidak dilakukan oleh sahabat Nabi SAW, berarti ini bukan kebaikan. Nah, begitu. Oleh karena itu tidak heran para ulama sering kita, atau para ustadz sering kita mendengar, tidak pernah dikenal, tidak pernah dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Nah, sering kita mendengar seperti itu. Jadi kalau tidak pernah dilakukan oleh sahabat Nabi SAW, berarti itu tidak kebaikan, tidak menjadi kebaikan. Namun kaedahnya dari situ, para ulama tadi kita sebutkan kaedahnya, bahwa kalau ada sebab yang menyebabkan melakukannya, lalu kemudian tidak ada penghalang, terus kemudian amalan tersebut tidak dilakukan, berarti itu memang confirm tidak menjadi kebaikan. Maulid Nabi SAW tadi kita sebutkan. Tidak ada penghalang, penyebabnya sudah ada, cinta Nabi SAW. Penghalangnya tidak ada. Kalau memang betul-betul ya, penghalangnya apa penghalangnya? Oh, perang katanya. Perang kan bukannya setiap hari perang. Itu tidak. Bukannya setiap hari perang. Dan kemudian kalau kita lihat amalannya, kalau betul-betul boleh saja di rumah masing-masing, boleh saja Nabi SAW perintahkan begitu kan, berikanlah makan pada hari aku lahir, begitu kan, contohnya lah. Dan seterusnya mudah-mudah saja. Tapi tidak ada, itu menunjukkan penghalangnya tidak ada, namun tidak dilakukan oleh sahabat Nabi SAW. Terus bagaimana bentuk cintanya sahabat Nabi SAW kepada Nabi? Ya tadi kita sebutkan tadi, ada banyak. Maka tadi kita sebutkan itulah model atau itulah contoh pengorbanan kekasih, seorang kekasih kepada kekasihnya. Sehingga tidak heran kita ketahui bersama ayatul imtihan ya, ayat ujian dalam surah Al-Imran tadi. Dalam surah Al-Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Jadi katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maka ikutilah aku, yaitu ikuti Nabi SAW. Jadi kalau mengikuti Nabi SAW berarti mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Nabi SAW berarti mencintai Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia caranya. Jadi kalau tadi kita sebutkan Maulid Nabi SAW, kemudian mengatakan itu adalah bentuk cinta Nabi SAW, ya tentu tidak demikian. Itu syubhat yang tadi kita sebutkan, salah satu di antara sekian banyak syubhat yang mereka sebutkan sebagai pendukung, sebagai penyokong, sebagai dalil konon agar maulidnya sah. Tapi tidak sah, yang tadi kita sebutkan. Bagaimana perjuangan, pengorbanan sahabat Nabi SAW? Siapa yang meragukan kecintaan sahabat Nabi SAW kepada Nabi? Tidak ada yang meragukannya. Kalau ada yang meragukan berarti dia yang masalah. Ada sebabnya, sangat cinta, tidak ada yang menghalanginya. Kalau memang betul-betul maulid ini tidak ada yang menghalanginya, namun tidak dilakukan, berarti ini menjadi gugur dalilnya. Dan juga di antara dalil-dalil yang lain, Nabi SAW memerintahkan umatnya untuk puasa hari Senin, hari Kamis. Ini itu adalah bagian daripada cintanya Nabi SAW, terutama di Senin. Karena itu adalah hari kelahiranku, katanya Nabi SAW, sehingga berpuasa hari Senin. Berpuasa, dan di situ dikiaskan bahwa Maulid ini adalah ada unsur-unsur kebahagiaan. Begitu Nabi SAW di situ, sehingga kita ya buat party lah, ya buat party ya walaupun setahun sekali. Itu tentu bagi mereka yang murni otaknya begitu ya. Lagi-lagi balik kepada kaidah yang tadi, kalau ada penyebabnya ya, menyebabkan untuk melakukan sesuatu, kemudian tidak ada penghalangnya, lalu kemudian tidak dilakukan, berarti itu tidak dianggap kebaikan. Nah, sekarang Nabi SAW menyebutkan puasa Senin ya, dan Kamis tentunya. Ini puasa Senin karena hari kelahiran Nabi SAW. Ini berarti ada sebabnya ya, karena perintah Nabi SAW, tidak ada penghalangnya. Buktinya para sahabat berpuasa, namun diikuti tidak dengan maulid, tidak diikuti ya, berarti
istimbat dalilnya nih bermasalah. Nah, berarti istimbat dalilnya ada ikuti pengikutan hawa nafsu di situ. Kemudian juga syubhatnya bahwa Abu Lahab itu konon dimimpikan gitu ya, dimimpikan. Dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, namun hadisnya mursal kata para ulama, tidak sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi diriwayatkan dari Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini yang kita ketahui seorang tabi'in. Jadi kalau seorang tabi'in menyatakan berarti bukan hadis, itu tidak. Maka disebut mursal. Jadi bermasalah, sanadnya bermasalah, mursal. Nah, apa katanya di situ? Dimimpikan Abu Lahab ini oleh salah seorang keluarganya lah, begitu ya. Setelah mati dimimpikan. Jadi ditanya Abu Lahab, apa yang kamu dapatkan setelah kematian? Jadi aku tidak pernah merasakan tenang, tidak pernah merasakan ketenangan kecuali satu. Aku diberikan air minum karena sebab telah memerdekakan Suwaibah. Nah, Suwaibah ini kan seorang hamba perempuan milik daripada Abu Lahab. Konon ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, itu dimerdekakan oleh Abu Lahab, kemudian menjadi ibu susuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga karena memerdekakan Suwaibah itu, Abu Lahab mendapatkan air minum ketika dia setelah mati. Abu Lahab lain dengan Abu Thalib ya. Kalau Abu Thalib memang itu hadisnya ada jelas, dia mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita berbicara Abu Lahab. Nah, ini satu hadisnya mursal, berarti tidak confirm sahih. Ya, hadisnya mursal tidak confirm sahih. Ini kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Tidak pasti kesahihannya karena mursal. Berarti ini menjadi salah satu penyakit daripada kesahihan hadisnya. Kemudian yang kedua, dari segi pendalilan hadis ini tidak bisa dijadikan hujah karena ini adalah mimpi. Kalau memang sahih ya, ini tidak dijadikan mimpi karena tidak dijadikan hujah karena mimpi. Jadi dalil itu tidak dijadikan sebagai mimpi. Dalil itu tidak diambil daripada mimpi. Sementara ini adalah ucapan daripada Urwah, seorang tabi'in, mimpi. Jadi tidak menjadi dalil. Kemudian yang ketiga, Abu Lahab. Nah, ini pun diperselisihkan oleh ulama sirah ya, ulama sejarah. Itu apakah kapan Abu Lahab ini memerdekakan Suwaibah? Apakah ketika Nabi SAW lahir atau sebelumnya begitu? Sebelumnya. Jadi dalam sejarah yang masyhur itu jauh sebelum Nabi SAW lahir, dia telah memerdekakan Suwaibah, Abu Lahab. Berarti tidak ada kaitannya dengan kelahiran Nabi SAW. Nah, kalaupun ada kaitannya dengan kelahiran Nabi, itu kata para ulama bahwa belum tentu kebahagiaan Abu Lahab ini karena kebahagiaan kelahiran kelahiran Muhammad sebagai Nabi, itu tidak. Belum tentu karena dia nanti akan menjadi Nabi dan seterusnya. Buktinya kalau dia bahagia karena dia menjadi Nabi, kenapa dia tidak Muslim? Itu tidak. Kenapa sampai turun surat Al-Lahab? Itu tidak. Berarti kebahagiaannya ada unsur lain. Nah, kemungkinan besar unsurnya kata para ulama adalah unsur jahiliyah. Unsur jahiliyah. Apa unsur jahiliyah itu? Bangga dengan kelahiran anak laki-laki. Jadi tidak kiralah mau jadi apalah nanti itu anak itu, yang jelas dia laki-laki kan bahagia. Kalau perempuan kan bahkan sampai dikubur-kubur mereka. Itu tidak. Berarti kebahagiaannya bukan karena kelahiran Muhammad sebagai nabi, tapi kelahiran Muhammad sebagai laki-laki. Ini berarti unsur jahiliyah. Berarti kalau mengambil ini sebagai dalil, berarti mengikuti jahiliyah berarti. Itu tidak sesuai pendalilannya. Dan bahkan ada potongan video dari Habib Habib itu bahkan katanya Abu Lahab di neraka ada maulid katanya. Iya, kenapa? Karena Abu Lahab pun di situ mendapatkan keringanan. Nah, ini digoreng-goreng lah ini hadis yang tadi. Dan itu alasannya. Jadi kita sebutkan ini sebagai jawaban ya daripada mereka dan telah dijawab oleh para ulama sebetulnya. Nah, dari segi ilmiahnya, jadi tidak ada celah sedikit pun untuk mereka
membolehkan Maulid Nabi SAW yang konon bendera cinta, begitu kan, bendera cinta untuk Nabi SAW sehingga Maulid. Ada lagi hadisnya. Ini kan bidah hasanah katanya. Ya, bidah hasanah berdasarkan hadis Nabi SAW, barang siapa yang berbuat kebaikan, man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Barang siapa yang melakukan kebaikan, mencontohkan kebaikan dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun. Sebaliknya, barang siapa yang membuat keburukan akan mendapatkan keburukan atau dosa yang mengikutinya. Nah, ini kan sudah jelas kata Nabi SAW. Lalu kita ini kan adalah memberikan contoh kebaikan. Tapi bagi yang tahu hadisnya itu sangat mudah jawabannya. Nabi SAW mengucapkan itu sama dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran ada istilahnya asbabun nuzul. Asbabun nuzul. Kenapa? Apa sebab turun ayat ini? Kan itu kalau ada jelas sebabnya itu mudah untuk didapatkan atau bisa menjadi ukuran istimbat hukum. Nah, Nabi SAW kalau hadis disebut asbabul wurud. Kenapa Nabi SAW mengucapkan itu? Nah, itu jelas di situ. Kan ada seorang yang miskin ya datang di tengah-tengah Nabi dan para sahabatnya. Lalu Nabi SAW menganjurkan para sahabatnya untuk bersedekah kepada orang miskin ini. Tapi tidak ada yang bersedekah untuknya. Sampai Nabi SAW kelihatan pada wajah Nabi SAW ya tidak suka lah. Gitu. Nah, tiba-tiba datang seorang Ansor melepaskan ya sepotong emas begitu ya untuk bersedekah. Nah, lalu Nabi SAW bahagia dan kemudian para sahabatnya pun melakukan atau mengikuti contoh daripada sahabat ini yang mencontohkan bersedekah. Nah, itulah kenapa Nabi SAW menyebutkan barang siapa yang mencontohkan kebaikan di dalam Islam begitu, maka dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengikutinya. Ini kan jelas asbab urutnya, sebab Nabi SAW mengucapkan hadis tersebut. Jadi bagi yang membaca hadisnya secara utuh maka akan tahu, sehingga Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala menyebutkan bagi mereka yang menyebabkan orang-orang lain mengikutinya, dia akan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya dengan syarat, katanya ini menunjukkan bahwasanya apa yang dilakukan, yang dicontohkan itu adalah sunnah yang sabitah, sunnah yang telah tetap dari Nabi SAW yang dicontohkan begitu. Ini kan sudah sunnah yang tetap dari Nabi SAW itu sedekah, itu yang dicontohkan oleh orang Ansor ini. Tapi kalau tiba-tiba mencontohkan sesuatu, ya semua orang boleh, bisa mencontohkan semua, betul tidak? Tapi apakah baik apa tidak, itu kan semua dalam kehidupan ada dua, antara baik dan buruk, betul tidak? Semua bisa kita sebut contohnya. Kita ini, apakah baik apa buruk? Kalau buruk ya silakan, buruk. Dalam bahkan riwayat Ibnu Majah disebut barang siapa yang membuat bid'ah, gitu. Kemudian barang siapa yang membuat bid'ah dia akan mendapatkan dosa terhadap bid'ahnya dan mendapatkan dosa orang yang mengikuti bid'ahnya. Itu lebih jelas lagi di situ. Jadi harus betul-betul dipahami si orang-orang yang menyatakan hadis seperti ini. Ada lagi syubhatnya? Banyaklah syubhatnya. Ini katanya kan kita melakukan adat lah, adat. Kalau udah habis ditembak-tembak tadi kan oleh dalil-dalil, ditembak-tembak berarti ini tidak ada dalilnya. Ya udah ini adat sajalah gitu. Janganlah kalian tembak kami, ini kan adat kebiasaan saja, ini adat kebiasaan Melayu lah kononnya. Kalau kita Melayu kan rupanya tidak, Arab-Arab pun ada maulidnya gitu. Oke lah, adat saja, ya janganlah terlalu keras, ekstrim sangat begitu, ya seperti kita minum drak saja begitu kan, ya ini adat saja. Tapi masalahnya ini adat tapi ada zikirnya di situ, adat ada selawatnya di situ, adat bahkan ada jemputan, ada undangan, ada mengajak orang-orang. Ya kalau adat ya biasa sajalah gitu kan kalau memang adat. Tapi ini kok luar biasa, berarti ada bukan adat berarti. Kalau adat ya sekedar-sekedarnya lah gitu, tidak. Ini bukan adat berarti. Nah, ini subhatnya. Ada lagi yang apa lagi subhatnya? Yang lain juga banyak sekali kumpulan-kumpulan subhat-subhat mereka tuh. Senin Kamis tadi, kemudian apa lagi, ada lagi subhatnya, itu lihat ulama-ulama Islam ada muktamar Islam gitu kan tentang sejarah Nabi, mereka juga kumpul-kumpul katanya sampai itu jadikan dalil.
Itu ulama-ulama kenapa kamu tidak ini katanya. Tidak tegur, itu kan ada muktamar-muktamar. Nah, begitu juga kita kan katanya membahas sirah Nabi di situ ya, kiasan terhadap muktamar-muktamar itu. Muktamar itu kan bukan setiap tahun, bukan di Rabiul Awal, betul tidak? Itu kadang-kadang ini, kadang itu waktunya. Ini masalahnya apa? Masalahnya menetapkan waktu, betul tidak? Nah, kemudian menetapkan Rabiul Awal yang kita tahu sama-sama fakta sejarah tidak ada yang membuktikan di Rabiul Awal, itu khilaf di kalangan para ulama, betul tidak? Nah, kalau meninggalnya ya meninggalnya. Nah, dan bahkan ada yang menyebutkan sesungguhnya mereka maulid bukan happy terhadap kelahiran Nabi ya, tapi justru happy terhadap kematian Nabi. Itu ada yang menyebutnya, mungkin masuk akal juga lah. Dari banyak sekali syubhat-syubhat yang ada yang mereka klaim itu adalah bentuk cinta Nabi SAW. Ya tidak, sama sekali tidak termasuk cinta Nabi, dan bahkan kalau mereka tidak mau rujuk terhadap kelakuannya, ya tidak mau rujuk terhadap apa yang mereka lakukan, kemudian setelah ada nasihat, ya bukan berarti cinta, bahkan itu melawan Nabi SAW. Contoh saja anak-anak kita lah, nauzubillah, anak-anak kita, Allah nakalnya minta ampun, gitu kan? Dia tidak mendengar perintah, gitu, tidak mendengar apa yang kita sampaikan, pokoknya nakal lah, begitu kan? Tapi setiap tahun dia buat birthday gitu kan, ulang tahun orang tuanya. Setiap tahun begitu, setiap tahun orang tua ulang tahun. Nih agak-agak kira-kira nih orang tua happy apa tidak ya? Ya kalau dia happy berarti ada masalah dengan orang tuanya. Di setiap tahun diperingati, namun sepanjang masa itu tidak pernah begitu, tidak pernah mengingat orang tuanya, tidak pernah. Ya, nah, ini jadi masalah. Buktinya banyak yang maulid Nabi SAW tidak pernah kita sering sebutkan. Kenapa tidak melakukan sesuatu? Karena sunnah, gitu kan? Ya, kenapa meninggalkan ini? Padahal dah jelas-jelas ada hadisnya, ada dalilnya. Kenapa? Kan sunnah katanya. Ya, kenapa melakukan ini? Karena makruh. Nah, ini pernah kita sebutkan kan? Betul tidak? Ya contoh lah, jenggot lah, pergi ke masjid lah, gitu. Apa yang sunnah-sunnah lah menurut mereka gitu kan? Kenapa tidak pergi ke masjid? Kenapa tidak jenggotan begitu kan? Kenapa tidak apalagi sunnah-sunnah yang lain lah? Apa contohnya lain? Kenapa tidak ini? Kan itu sunnah katanya. Sunnah. Kalau kenapa sunnah? Karena kalau sunnah kan kalau melakukannya mendapat pahala. Ya, kalau tidak melakukannya tidak mendapatkan apa-apa. Nah, jadi karena itu ya janganlah kamu terlalu ekstrim gitu kan. Terus merokok gitu, merokok dan seterusnya yang lain-lain. Kenapa merokok? Makruh kan makruh. Kenapa makruh? Apa makruh itu ya kalau dilakukan tidak mendapatkan apa-apa, tapi kok ditinggalkan ya mendapatkan pahala. Nah, gitu. Ya selama tidak mendapat apa-apa ya janganlah terlalu ekstrim kamu juga gitu kan. Nah itu jadi dalilnya seperti itu. Ya, tapi bahkan kalau maulid luar biasa gitu. Tapi yang lainnya amal-amal lainnya mana bukti kamu mencintai Nabi SAW? Sebab itulah bukti nyata kecintaan kita kepada Nabi SAW adalah bukti melakukan perintah-perintahnya, melakukan perintah-perintahnya. Nah, itu bagaimana sahabat-sahabat Nabi SAW dahulu, sebagaimana disebutkan oleh Anas bin Malik. Kami dahulu itu menganggap suatu larangan itu sangat-sangat besar, ya, berat gitu. Tapi kalian sekarang menganggapnya remeh, kata Anas bin Malik. Itu di zaman dia. Di zaman sekarang udah lebih lagi, terbalik dah bahkan. Nah ini yang perlu kita pahami. Jadi mereka-mereka ini terlepas daripada bid'ah ini, kita belum sebut itu bid'ah apa tidak ya. Ini kita buka pikiran sajalah. Bagi mereka yang masih begitu tidak mau jadi, ada orang yang sebenarnya orang ini mudah untuk mendapatkan nasihat ya, mudah untuk menerima nasihat, tapi karena ketika mendengar nasihat tersebut dia bayang-bayang ustadz-ustadz yang dia tidak sukai. Ini dia ustadz ini kan pasti dia tidak suka maulid, jadi dia nasihat hampir masuk nasihat, tapi dia gambarannya ustadz Wahabi gitu, gambarnya ustadz Salafi gitu kan. Jadi dia tidak mau.
Jadi ya macam-macam itu adalah caranya setan untuk tidak mau menerima. Oleh karena itu kita terlepas daripada bid'ah, terlepas daripada ustadz-ustadz dan seterusnya. Itu kita buka pikirannya lah. Ada lagi tuduhan, itu kan mazhab Ibnu Taimiyah katanya yang membid'ahkan maulid. Ya kalau fakta sejarahnya ya Ibnu Taimiyah baru-barulah dia lahir, betul tidak? Ya meninggal tahun 700-an Hijriah lah. Itu tahun 700-an Hijriah. Mana tahun 100 Hijriah, 200 Hijriah. Itu kira-kira ada tidak? Kan tidak ada faktanya juga. Kasihan Ibnu Taimiyah kan? Gitu. Jadi banyak hal-hal yang seperti itu yang harus kita pahami, kita harus buka ya untuk menerima nasihat tersebut. Ini untuk meluruskan diri kita sendirilah. Kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala nafsi-nafsi. Sehingga jangan kita mengamalkan sesuatu karena orang gitu, jangan meninggalkan sesuatu karena orang. Yang mengamalkan sesuatu karena melihat itu kan Habib-Habib, takkan mungkin Habib-Habib itu yang luar biasa ilmunya tersesat katanya. Tidak mungkin tuan guru, kiai-kiai, ulama-ulama itu tersesat, salah katanya. Tidak mungkin ustadz-ustadz itu salah, tidak mungkin. Sebab itu tadi kita sebutkan mengikuti sesuatu jangan karena fulan, meninggalkan sesuatu juga karena jangan fulan. Jangan pula meninggalkan sesuatu karena ada juga orang yang meninggalkan sesuatu, tidak melakukan sesuatu karena melihat ustadznya tidak melakukan, jadinya tidak lakukan. Itu keliru juga. Sebagaimana halnya melakukan sesuatu karena melihat ustadznya atau gurunya dan seterusnya. Jadi lihat dalil-dalilnya, lihat alasan-alasannya. Jadi alasannya banyak sekali untuk tidak menerima yang namanya perayaan Maulid. Untuk tidak, ini kita berbicara perayaan. Karena mencintai Nabi SAW itu bukan perayaan. Sekali lagi bukan perayaan. Mengikuti Nabi SAW itu dalam keseharian. Kalau perayaan-perayaan, kalau memang tadi kita sebutkan sahabat-sahabat Nabi SAW itu membesar-besarkan perayaan, betapa banyak itu perayaan. Ada juga hadisnya, baru ingat dalilnya, syubhatnya. Ada seorang hadisnya sahih, ada seorang perempuan yang bernazar gitu. Katanya di depan Nabi, kalau engkau selamat dari perang, begitu balik dari perang ini, maka aku akan menepuk duk, memainkan duk katanya. Kata Nabi SAW, kalau memang ya diizinkan. Ini katanya. Ini dalilnya bahwasanya si perempuan ini, kalaulah si perempuan ini bernazar karena keselamatan Nabi SAW dari perang, maka tentu kelahiran Nabi SAW lebih aula, lebih utama untuk kita bersenang-senang, untuk kita merayakan. Ini macam-macam pandai lah, gitu kan? Mengambil istimbat kias, gitu, kias aula. Kita ada pelajari kias aula. Jadi kalaulah si perempuan ini bahagia dengan keselamatan Nabi SAW, gitu, maka lebih aula lagi, lebih utama lagi untuk kita bahagia dengan kelahirannya. Ini kalau orang awam ini pasti itu, wah itu masuk akal semua ya. Jadi semua syubhatnya itu semua masuk akal begitu. Ya, tapi kita lihat dulu sisi pendalilannya begitu kan. Ini perempuan itu bernazar kepada untuk seluruh peperangan atau satu peperangan saja. Tidak semua peperangan dia bernazar untuk itu, tidak. Itu. Kemudian yang kedua, ada tidak yang mengikuti dari sahabat-sahabat yang lain? Tidak ada. Berarti itu adalah peristiwa khusus namanya. Peristiwa khusus. Jadi ada dalam istimbat pendalilan, kalau peristiwa khusus, maka dalilnya atau istimbatnya pun itu tidak boleh dijadikan umum. Begitu. Itu satu saja. Karena kalau itu memang benar, betapa banyak peperangan-peperangan yang akan diperayakan oleh Nabi SAW. Itu tidak. Selama hidupnya Nabi SAW itu sekitar 17-18 perang yang ada di zaman Nabi SAW. Ada yang perang besar, ada yang perang kecil, ya sekitar 18-an lah. Itu kalau mau dirayakan itu luar biasa. Perang Badar contohnya. Perang Badar menang Nabi SAW. Merayakan bagaimana bentuk? Apakah happy-happy? Tidak. Nah, kita lihat Nabi SAW seperti itu. Dan juga sahabat-sahabat Nabi SAW. Nah, jadi ayyuhatul akhwat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Jadi intinya, kesimpulannya, dalil-dalil yang mereka sebutkan sebagai sebagai penguat untuk
maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terlepas daripada pertama dalilnya dhaif, yang kedua tidak terlepas daripada istimbat cara berdalilnya salah. Cara berdalilnya salah. Entah itu Al-Quran disebut, ya Al-Quran tak mungkin dhaif Al-Quran itu tidak. Tapi kan salah. Cara dalam mengambil dalil istimbat. Hadisnya sahih kadang-kadang, tapi cara mengambil dalilnya yang salah. Seperti tadi hadis Senin, hadis puasa Senin. Itu sahih dalilnya, tapi istimbatnya lain pula. Kemudian tadi Abu Lahab gitu kan. Itu ada yang mengatakan sahih, kalaupun sahih pun ternyata salah pendalilannya. Dan tadi kita sebutkan keterangan para ulama bahwasanya itu tidak menjadi hujjah. Jadi antara dalilnya yang dhaif dan juga cara istimbatnya yang salah. Dan lagi-lagi di balik itu semua ada hawa nafsu. Di balik semua ada hawa nafsu. Lebih-lebih terhadap ya bukan kita tuduh Habib ya, tapi ada sebagian kelompok lah, ada sebagian, wallahu alam gitu kan. Tapi ada sebagian yang mengklaim dirinya Habib, lalu kemudian dari situ dia menaikkan ya istilah bahasanya popularitasnya, gitu kan, menaikkan namanya, sehingga menggembor-gemborkan cinta Nabi, karena kan kalau cinta Nabi kan konsekuensinya cinta keluarga Nabi. Kalau keluarga Nabi berarti Habib itu adalah keluarga Nabi, sehingga disitulah popularitas yang ada di situ. Tidak semua ya, tapi mungkin ada sebagiannya. Sehingga maulid ini adalah kesempatan gitu ya untuk mecas gitu ya semangat umat ini untuk mencintai Nabi SAW, dari situ mencintai Habib, begitu. Ada sebagian lah. Lalu kemudian dengan ringkas kita sebelum setelah kita mengetahui, dan ini tentu bagi mereka yang mengikuti kajian-kajian sunnah yang sebenarnya, maka ini tidak lagi sebagai bahan baru ya, tidak bagi bahan baru, tapi ini karena memang kajian kita adalah mencintai Nabi SAW adalah bagian daripada keimanan, bagian daripada kesempurnaan keimanan, maka ini pun kita sentuh sedikit. Nah, lalu kita ingatkan dengan ringkas karena ini waktu sudah mau habis, kita tidak lupa lalu bagaimana cara mencintai Nabi SAW dengan yang sebenarnya. Yang dengan sebenarnya yang pertama adalah mencontohi Nabi SAW, taat kepada Nabi SAW, taat kepada Allah, taat kepada Nabi SAW, taat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi surah Al-Imran, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, taat, mengikuti contoh sunnah-sunnahnya, yang besar maupun yang kecil, yang ringan maupun yang berat, tentunya sebagaimana atau sesuai dengan kemampuan masing-masing. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, salah satunya bentuknya adalah banyak berselawat. Banyak berselawat, karena selawat kepada Nabi SAW itu akan sampai kepada beliau SAW. Kemudian mencintai beliau juga adalah membela sunnahnya. Tadi dah mengikuti, sekarang membela sunnahnya, membela Nabi SAW ketika hidup maupun ketika telah meninggal dunia. Begitu. Ketika hidup dah jelas seperti gimana sahabat-sahabat Nabi SAW. Sekarang setelah meninggal dunia, maka kita pun mengikuti atau membelanya dengan membela sunnah-sunnah Nabi SAW. Salah satunya juga membela apabila Nabi SAW dihina dan seterusnya. Tapi yang lebih jelasnya lagi, membela Nabi SAW, membela sunnah-sunnah Nabi SAW. Kemudian diantaranya adalah mencintai keluarga Nabi SAW, mencintai ahlu bait Nabi SAW. Bagian daripada cinta Nabi SAW adalah mencintai ahlu bait. Ya tentu mencintai ahlu bait yang mana satu? Yang taat kepada Rasulullah SAW. Karena cinta itu tetap ya, al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Cinta itu karena Allah. Benci itu karena Allah. Jadi ukuran cinta, besar kecilnya cinta kita ya tergantung ketaatan dan kemaksiatan yang ada pada diri seorang. Walaupun Habib, walaupun ahlu bait Nabi SAW. Namun ketika ahlu bait itu seorang yang taat, seorang yang alim, maka tentu cinta kita lebih kepadanya. Kenapa? Karena dia ahlu bait. Ahlu bait atas perintah Nabi SAW. Kemudian juga mencintai sahabat Nabi SAW tentunya. Mencintai sahabat Nabi SAW bagian daripada cinta kepada Nabi SAW. Jangan pernah ahlu bait saja, tapi keseluruhan
sahabat Nabi SAW, yang Ansor, yang Muhajirin, seluruh sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga di antara cinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ingin selalu bertemu dengannya. Nah, gitu, ingin selalu bertemu dengannya, yaitu berangan-angan atau mengharap bertemu dengan Nabi SAW. Baik ya di mimpi maupun lebih-lebih lagi nanti di akhirat berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu jangan pernah juga, sekali lagi kita tidak pernah berangan-angan ya. Ya, kita selalu pengen jumpa dengan Nabi SAW ya, walaupun ya kalau di dunia ya dengan cara mimpi, ya kalau di akhirat ya dengan cara kita minum ya di telaga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita termasuk orang yang dihalau oleh malaikat untuk meminum telaga Nabi SAW karena kita tidak mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ya tentu setelah tadi mengikuti sunnah Nabi SAW ya menjauhi larangan-larangannya itu sudah otomatis ya, yaitu mengikuti Nabi SAW dan juga menjauhi seluruh larangan-larangannya. Baik, ayuhal akhwat jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Jadi kiranya ini karena sudah azan juga. Jadi inilah dia poin daripada kajian kita, yaitu jangan pernah kita tidak menyukai Nabi SAW baik dirinya maupun sunnah-sunnahnya. Sebagaimana halnya syariat Allah Subhanahu Wa Taala secara umum, maka sunnah Nabi SAW pun jangan pernah kita membencinya. Ya banyak orang yang melihat orang celananya naik itu mereka sudah bagaimanalah begitu pandangannya. Jenggotnya panjang, wah bagaimanalah pandangannya. Orang yang pakai niqab, wah bagaimanalah pandangannya. Nah, itu semua adalah ciri-ciri dia tidak mencintai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada pertanyaan, adakah riwayat para sahabat sengaja membuat papan-papan kecil dari kayu untuk difungsikan sebagai sutra? Tidak ya. Jadi sutra itu apa adanya yang paling dekat, yang paling mudah. Dekat itu Nabi SAW kadang sutrahnya tongkat ya, kadang sutrahnya tiang. Yang mana yang paling dekat dicapai. Tapi untuk sengaja buat papan-papan kecil, itu tidaklah demikian. Nah, lalu kemudian apa hukumnya sekarang membuat papan-papan kecil, misalnya di masjid, itu tidak masalah. Itu maslahat namanya. Itu maslahat. Dan juga memang tuntutan kan untuk kita membuat sutroh di masjid yang kadang tidak ada tiangnya, ada masjid yang tidak ada tiangnya karena bagus sekali desainnya itu tidak ada tiangnya. Jadi ya alhamdulillah ada tuh papan-papan kecil ya kita pakai. Nah, jadi ini kalau berkaitan dengan riwayat tidak ada, tapi kalau membuatnya itu tidak masalah karena adalah wasilah untuk kebaikan yang ada asalnya. Nah, wallahu taala. Ya, sutra itu yang rajih, yang sahih adalah sutra itu tinggi, minimum sebagai pelana kuda. Jadi ada tingginya lah. Nah, karena kalau tinggi fungsinya kurang maksimal ya, kalau tidak tinggi. Ada yang berpendapat hanya sekedar garis, terus kemudian songkok dilepas di situ. Ada pendapat demikian. Ya, ada pendapat tapi yang sahih tentunya adalah yang tinggi. Karena ketinggi ini fungsinya lebih ya, di samping riwayatnya kuat. Ya, juga memang menghasilkan apa yang diinginkan. Nah, tapi kalau hanya sekedar sejadah atau songkok di situ tidak yang diinginkan tidak dihasilkan, malah ditendang malah nanti yang lewat. Apa nih pula katanya. Baik. Sampai di sini kiranya barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.